Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Mister yang Mister banggakan, ya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan senantiasa ya dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran keempat tentang berakhlak karimah. Yang mana insya Allah nanti akan Mister jelaskan ya menggunakan video pembelajaran. Maka dari itu sebelum belajar anak-anak Mister seperti biasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua berikan ya rezeki pemahaman sehingga anak-anak Mister bisa memahami materi yang akan Mister sampaikan. Oke, silakan berdoa dimulai. Ya. Selesai ya, baiklah anak Mister, silakan simak ya materi yang akan Mister bahas. Kemudian juga kerjakan tugas di akhir video. Maka dari itu tonton video sampai selesai karena ada tugas di akhirnya yang harus anak Mister kerjakan. Jangan sampai tidak mengerjakan ya, kerjakan di buku tugasnya ya, dan nanti dikumpulkan. Terima kasih, selamat menyaksikan video pembelajaran untuk PAI tentang berakhlak karimah. Baiklah anak-anak Mister yang Mister banggakan dan cintai ya, untuk pelajaran kita yang keempat ini kita akan membahas materi yaitu tentang berakhlak karimah ya. Siapa yang tahu akhlak karimah artinya? Akhlak karimah adalah akhlak atau perilaku yang baik atau yang terpuji. Makanya akhlak karimah disebut juga sifat yang terpuji. Ya, sifat terpuji apa saja yang kita pelajari hari ini Mister ya? Yang kita pelajari hari ini yaitu atau materi kita adalah berkaitan tentang yang pertama adalah bersikap jujur, kemudian ayo bersikap amanah. Kemudian hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, dan sikap santun dan menghargai. Nah, sifat terpuji inilah yang kita akan bahas pada materi kita pada kesempatan kali ini. Ya, karena sifat terpuji banyak ya. Bukan hanya ini, tapi yang kita akan bahas adalah materi ini. Maka dari itu perhatikan anak Mister semuanya, karena nanti akan ada tugas di akhir video ini. Oke ya, yang pertama ayo bersikap jujur. Yang kita pelajari adalah sikap jujur. Jujur itu mujur yang berarti orang yang jujur akan mendapat keuntungan ya. Jadi jujur itu adalah merupakan perilaku yang terpuji yang harus kita miliki, yang harus kita biasakan. Perilaku jujur membuat seseorang mendapat banyak teman ya. Jadi orang yang selalu bersikap jujur insya Allah banyak temannya. Kenapa? Karena banyak orang yang suka kepada kita ya. Di samping juga banyak orang yang suka kepada kita, Allah Subhanahu wa taala pun ya menyayangi daripada orang yang selalu berkata jujur. Ya, Allah akan melindungi hambanya yang jujur. Orang yang jujur akan terhindar dari bahaya dan terlindung dari kejahatan. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rahmatnya kepada orang yang jujur. Rahmat Allah tersebut berupa rezeki yang banyak, barokah yang terkabul, ya, cita-cita yang tercapai dan kemudahan dalam hidupnya. Maka dari itu, anak-anak Mister selalulah bersikap jujur dalam kehidupan kita. Ya, jujur adalah perbuatan yang ringan tetapi pahalanya besar ya. Jujur itu ya suatu yang ringan tapi pahalanya besar. Ya, akan tetapi memang godaannya juga besar. Maka dari itu selalulah anak-anak Mister selalu berkata jujur. Jangan sekali-kali ya bersikap bohong. Ya, karena bohong itu adalah merupakan pangkal daripada segala dosa. Ya, ra'sul dzunubil kadzib, pangkal segala dosa adalah bohong. Maka dari itu jangan sekali kita berbohong. Ya, seperti itu. Selanjutnya yang kita akan bahas yaitu sikap terpuji yang kedua adalah bersikap amanah. Ya, salah satu wajib bagi Rasul adalah amanah. Ya, ingat, sifat wajib bagi Rasul ada 4. Ya, pertama sidik, kemudian amanah, fatonah, dan tabligh. Nah, amanah ini merupakan sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul, yang artinya dapat dipercaya. Setiap Rasul ada manusia yang dapat dipercaya. Maka dari itu ya wajib bagi seorang Rasul memiliki sifat amanah, dan kita pun sebagai umatnya harus juga memiliki sifat amanah. Artinya apa? Ketika kita diberikan suatu amanah kepercayaan oleh seseorang, maka harus kita jaga, sampaikan amanah itu kepada yang harus kita sampaikan. Semua yang diajarkan oleh para Rasul adalah kebenaran dari Allah. Kita harus percaya dan taat mengikutinya. Ya, kemudian amanah adalah perilaku terpuji. Kita harus membiasakan diri bersikap amanah. Nah, di sekolah, ya, di mana saja kita harus bersikap amanah. Salah satu sikap amanah di sekolah, contohnya adalah kita mengerjakan tugas kita di sekolah seperti piket, adalah merupakan bentuk sikap kita melaksanakan sikap amanah. Oke ya, selanjutnya, Nana Mister.
Sikap terpuji yang ketiga adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, orang tua ini adalah merupakan kunci daripada kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, ridullah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ya, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Maka dari itu, anak-anak mister semuanya ya harus hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, siapakah yang mengurusmu ketika kamu masih bayi dan anak-anak tuh? Siapa coba? Orang tua kita. Ya, ketika kita lahir ke dunia ini tidak bisa apa-apa. Ya, kita mau pipis, ya pipis di situ. Siapa yang ngurusin? Ya, orang tua. Maka sudah sangat wajib kita sebagai anak hormat dan patuh kepada orang tua, apalagi kepada ibu kita. Bahkan kata Nabi ya dalam hadisnya, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Maka sudah sepantasnya ya barang siapa berbakti kepada orang tua, insyaallah Allah akan memberikan balasan berupa nikmat ya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika kita durhaka kepada orang tua, ya siap-siap aja kita ya akan menemukan balasan dari Allah berupa siksa api neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah min zalik. Semua itu dilakukan oleh orang tuamu, terutama ibu, kan? Jadi ibu itu masya Allah yang mengandung kita, melahirkan, masya Allah, ya lelah di atas kelelahan. Maka dari itu jangan sekali-kali di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan kepada kita. Jangankah kita membentak, ya berbicara saja kepada orang tua itu sudah dosa, apalagi kita membentak. Ya maka dari itu jangan sekali-kali kita membentak daripada orang tua, melawan sama orang tua, ya karena itu ada sifatnya dosa yang harus kita tinggalkan. Ya, ketika kamu sudah besar, kamu harus hormat dan patuh kepada mereka yaitu orang tua kita, ya seperti itu. Kemudian ya sikap terpuji yang selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada guru. Nah, sama seperti orang tua, guru pun adalah seseorang yang harus kita hormati dan harus kita ikuti nasihatnya. Karena bagaimana itu guru adalah orang tua kita ketika kita di sekolah. Kita wajib menghormatinya dan mematuhinya. Nah, perilaku hormat dan patuh kepada guru seperti apa contohnya, Mister? Ya, di sini ada contoh ya. Seperti kita mengucapkan salam, kemudian bersalaman ketika bertemu, itu salah satu merupakan cara kita menghormati guru kita. Berbicara kepada guru dengan suara yang pelan tapi jelas, ya berbicara nggak boleh terlalu besar ya atau terlalu keras suaranya daripada guru kita. Sama seperti orang tua kita, menyimak penjelasan guru ketika belajaran, ketika kita diberikan suatu pembelajaran, kita simak benar-benar ya, dan melaksanakan piket yang sudah ditentukan oleh guru. Ketika kita masuk sekolah sudah normal kembali, maka kerjakan tugas kita yang telah diberikan oleh guru kita kepada kita. Dan terakhir, mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan sungguh-sungguh. PR, tugas, semuanya harus dikerjakan ya, karena bagaimanapun itu adalah bentuk suatu pendidikan untuk anak-anak mister semuanya, untuk siswa dalam proses pembelajarannya. Yaitu adalah bentuk ya kita menghargai dan menghormati daripada guru kita. Durhaka kepada guru juga dilarang. Nah, sama seperti orang tua, nggak boleh. Ya, karena guru adalah merupakan orang yang memberikan ilmu kepada kita. Ya, kita bisa membaca, ya, itu dari mana? Kalau bukan guru kita yang mengajarkan. Maka dari itu, ya, sama halnya dengan orang tua, guru pun harus kita hormati dan harus kita hargai. Ya, seperti itu. Kan anak mister ya. Dan terakhir ya, sikap terpuji yang kita bahas adalah sikap santun dan menghargai. Sikap santun ini merupakan sikap tata krama ya. Sopan santun itu sikap tata krama, bagaimana tata cara kita berbicara ya kepada orang tua yang lebih muda dan lain sebagainya. Ya, santun ada bersikap sesuai dengan tata krama yang ditetapkan ya. Adapun tata krama adalah aturan perilaku yang harus ditaati. Sikap santun merupakan wujud sikap menghormati. Sikap santun diterapkan ketika berhadapan dengan orang lain. Ya, jadi dalam berbicara kita harus sopan, menggunakan nada-nada yang baik. Itu adalah merupakan sikap santun ya yang harus kita biasakan dalam kehidupan kita. Kemudian ya, perilaku santun dapat ditunjukkan ketika berbicara. Tadi berbicara dengan nada yang baik ya, tidak boleh menggunakan nada-nada yang kasar ya, omongannya kasar itu nggak boleh. Ya, seperti itu. Itu adalah merupakan perilaku santun yang harus kita biasakan ya. Kemudian perilaku santun juga harus ditunjukkan kepada teman yang lemah. Jadi kita ada yang teman yang lemah, kita perlu santun bagaimana? Ya, kita tidak boleh menghinanya apalagi mengejeknya.
Ya, berkesan kepada yang lemah adalah kita menolongnya ketika dia dalam suatu kesulitan, membantunya dalam suatu permasalahan. Ya, jadi ketika ada teman kita dalam kondisi lemah, jangan malah kita ejek dan lain sebagainya. Ya, itu adalah merupakan contoh dari sikap santun dan menghargai ya ketika kita berada dalam perkumpulan dengan teman kita, dengan orang lain ya, seperti itu. Baiklah anak-anak Mister yang Mister banggakan ya, itulah adalah merupakan ya beberapa contoh akhlakul karimah atau sifat terpuji yang harus ya kita biasakan dalam kehidupan kita ya, seperti tadi ya, bersikap jujur, kemudian amanah, kemudian menghormati ya guru, menghormati orang tua, dan sopan santun dan saling menghargai. Baiklah, di sini ya ada tugas tadi dari Mister, silakan kerjakan soal halaman 49 dan 50. Pilihan ganda nomor 1 sampai 15 dan isian 1 dengan 10 ya di buku tugas. Cukup jawaban saja ya. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, Mister cukupkan, jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.